Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwati fillah, a'azzani Allah ta'ala wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari menjelang siang ini kita kembali ditakdirkan untuk bermuajahah, bertetap muka di dalam sebuah majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi waktu kita, Allah berkahi umur kita, Allah berkahi harta kita, Allah berkahi kesehatan kita, sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala pun menempatkan kita bersama orang-orang yang saleh di dunia dan di akhirat. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang belum sempat kita selesaikan pada pertemuan yang lalu berkaitan tentang as-sidq, jujur. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allah kadzaban." Yang artinya Rasulullah bersabda dari Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sesungguhnya kejujuran akan menghantarkan kepada perbuatan baik. Berbuat jujur, berkata jujur, ya, akan menghantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan berbuat baik akan menghantarkan kepada surganya Allah. Jadi muaranya ada pada kejujuran. Pada kejujuran itu adalah kebaikan. Dan sebaliknya kata Rasulullah, wa innar rajula, atau sebelumnya wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa. Dan sesungguhnya seseorang yang senantiasa jujur, ya, akan ditulis, akan dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang jujur. Dan ini sebuah kemuliaan dan keberuntungan yang luar biasa, sebagaimana kita jelaskan bahwasanya orang-orang yang jujur, as-siddiqin, itu diposisikan dengan orang-orang yang soleh pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempatnya di dalam surga itu adalah tinggi sekali, makamnya sangat tinggi. Ya, bersama siapa? Bersama para nabi dan rasul, bersama para syuhada. Ya, bersama para nabi dan rasul dan bersama para syuhada. Dan kemudian kata Rasulullah, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan kebohongan akan membawa kepada perbuatan keji. Wa innal fujura yahdi ilan nar,
dan perbuatan keji akan membimbing kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Dan sesungguhnya seseorang senantiasa berbohong, ya, bermudah-mudahan di dalam berbohong sehingga akan dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kadzdzab. Ya, kadzdzab di sini ismul mubalaghah. Ya, ismul mubalaghah itu artinya penekanan. Kalau kadzib orang berbohong, tapi kalau sudah kadzdzab itu sangat pembohong. Ya, benar-benar pembohong. Ya. Jadi bentuk kalimatnya kadzdzab. Jadi kalau orang bilang kadzdzab, itu tidak ada lagi di atasnya. Kalau kadzib, pembohong, ya mungkin berbohong sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi kalau sudah kadzdzab, ini sudah cap yang luar biasa ini. Ya, benar-benar kerjanya cuma berbohong aja. Ya. Tidak lagi kebaikan yang keluar dari dirinya. Nah, kemudian ikhwati fillah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan wa ammal kadzibu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adapun kebohongan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyakum wal kadzib. Iyyakum itu artinya jauhilah. Ini peringatan dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhilah daripada kebohongan. Ya. Dan kebohongan itu adalah ikhbaru bima yukhaliful waqi'. Ya. Yang kebohongan adalah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Baik perbuatan atau perkataan. Ya. Baik itu perbuatan ataupun berupa ucapan. Fa idza qala laka qa'il, apabila seseorang berkata, hari ini hari apa? Kalau Anda mengatakan hari ini Kamis, padahal hari ini adalah hari Selasa, ya, maka Anda telah berbohong. Ya, di sini dikatakan fahadha kadzibun li'annahu la yutabiqul waqi', karena tidak sesuai dengan faktanya. Wal munafiqu kadzibun, dan orang munafik itu adalah pembohong. Ya, jadi kalau ada seorang, kalau sudah ada cap munafik, itu sudah pasti pembohong. Ya. Kalau pembohong belum tentu munafik, tapi akan terus, kalau dia terus menerus berbohong, maka dia akan sampai kepada derajat an-nifaq. Karena di antara sifat-sifatnya munafik adalah idza hadatsa kadzaba. Sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam suatu sabdanya, ya, di antara ciri-ciri orang munafik itu idza hadatsa kadzaba, apabila dia berucap, berkata, maka dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlaf. Ini cirinya orang munafik juga, apabila dia berjanji maka dia akan ingkari janjinya. Ya. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diamanahi maka dia akan berkhianat. Ini ciri-ciri orang munafik. Ketika dia berucap, dia akan berbohong. Ketika dia berjanji, dia akan mengingkari. Ketika dia diberi amanah, maka dia akan berkhianat. Maka dikatakan al-munafiqu kadzib, orang-orang munafik itu pembohong. Li'anna zahirahu yadullu ala annahu muslimun wa huwa kafir. Karena zahirnya dia menunjukkan dirinya muslim, padahal dia kafir di dalam hatinya. Fa huwa kadzibun bi fi'lihi. Ya, maka dia berbohong dengan perbuatannya. Wa qawluhu wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan sabda Rasul mengatakan bahwasanya sesungguhnya kebohongan akan mengantarkan kepada perbuatan keji. Apa yang dimaksud dengan al-fujur, perbuatan keji? Al-fujur artinya al-khuruju an ta'atillah.
keluar dari ketaatan Allah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadi orang yang fajir itu adalah orang yang tidak taat kepada Allah. Orang yang bermaksiat, orang yang tidak taat, itu semuanya bisa dilakobi, bisa dinamai dengan nama fajir, ya, yaitu tidak taat kepada Allah. Wa a'zamul fujuri al-kufru. Dan perbuatan fujur yang paling besar adalah al-kufur, ingkar, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an diistilahkan apa? Orang-orang kafir itu adalah fajarah, orang-orang yang berbuat keji. Ya. Apa bentuk kekejiannya? Dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya dikatakan dalam surat Abasa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di akhir daripada surat Abasa? Ulaika humul kafaratul fajara. Allah menceritakan keadaan di akhirat kelak. Wujuhu yawma idzin musfirah. Di hari kiamat kelak akan ada sekelompok orang yang wujuhu yawma idzin musfirah. Wajah-wajah mereka itu musfir, bercahaya. Dhahikatun mustabshirah. Dhahikat artinya tersenyum. Mustabshirah, orang yang akan mendapatkan kabar gembira. Kalau kita mau dapatkan kabar gembira, ekspresinya seperti apa? Senyum ya, mau ketawa aja, kok bahagia aja, subhanallah. Ya. Ini keadaannya orang-orang di akhirat kelak. Itu bisa baca di akhir daripada surat Abasa. Wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabshirah. Ya, kalau sudah mau dapatkan sesuatu yang membahagiakan, ya, maka ekspresi wajahnya pun akan terlihat tersenyum. Dhahika, tersenyum. Ya, mau tertawa. Musfirah, mustabshirah, orang yang akan mendapatkan kabar gembira. Wujuhu yawma idzin, sebaliknya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabshirah, wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Kalau orang-orang mukmin di akhirat kelak wajahnya akan tersenyum, seakan-akan dia mau mendapatkan kabar gembira yang begitu menyenangkan. Sebaliknya orang-orang kafir, fajarah, wajah-wajah mereka seperti apa? Wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Wajah mereka itu kusam, seperti halnya penuh dengan debu. Tarhaquha qatarah. Ya. Seperti orang yang begitu capek, lelah, seperti orang yang begitu mau mendapatkan suatu berita yang menyeramkan. Tarhaquha qatarah. Ya. Orang yang wajahnya begitu capek, begitu lelah, kusam. Ya. Mereka lah orang-orang yang kafir dan fajarah. Baik. Nah, jadi al-munafiq itu sudah pasti pembohong. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, wa ma adraka ma sijjin, kitabun marqum, wailun yawma idzin lil mukadzibin."
Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Di surat Al-Mutaffifin ayat 7 sampai 11. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla. Ya, kalla di sini banyak pengertiannya. Terkadang sebagai penegasan, ya, terkadang menjadi sebuah peringatan. Ya. Kalla juga terkadang bermakna sebagai larangan. Ya. Di sini artinya kalla, sekali-kali. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sungguh kitabnya para pelaku maksiat, orang-orang fujar, fajir, orang yang berbuat keji, lafi sijjin. Kitabnya mereka itu sudah ada di sijjin. Ya. Wa ma adraka ma sijjin? Apa yang dimaksud dengan sijjin? Kitabum marqum. Kitab yang sudah tertulis di dalamnya catatan-catatan amalnya. Ya. Jadi as-sijjin. As-sijjin itu adalah sesuatu yang, kalau sijin, kita sering dengarkan kalimat sijin. Sijin dalam bahasa Arab itu artinya penjara, ya, tahanan. Ya. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, kata Allah, dan celakalah bagi orang-orang pembohong. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, di mana mereka mendustakan daripada hari akhirat. Baik. Fal kadzibu yahdi ila al-fujur, kata beliau Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya di sini mengatakan bahwasanya kebohongan itu akan mengantarkan kepada perbuatan keji, dan perbuatan keji akan mengantarkan kepada neraka, wal iyad billah. Dan kalimat wa innar rajula la yakdzibu, hadis Rasulullah mengatakan, dan sesungguhnya seseorang, ya, senantiasa berbuat bohong atau senantiasa berbohong hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ya, dalam riwayat lain, la yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang lain. Senantiasa seseorang berbohong, wa yataharra al-kadhiba, dan terus berbohong, hatta yuktaba, sampai Allah Subhanahu wa taala yang mencatatnya atau mencantumkannya termasuk orang-orang pembohong. Jadi kalau orang sudah terbiasa berbohong, ini akan sampai pada al-kadzdzab. Ya. Makanya tidak boleh meremehkan daripada dosa ini, karena ini termasuk dosa-dosa besar. Ya, wal kadzibu minal umuril muharramah. Berbohong adalah sesuatu perkara yang diharamkan. Ya. Dan bahkan qala ba'dul ulama, berkata sebagian para ulama, innahu min kaba'iriz dzunub. Di antara dosa-dosa besar adalah berbohong. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita ancaman-ancaman bagi orang yang berbohong. Dan cukuplah ancamannya juga dalam hadis ini adalah kalau orang senantiasa berbohong akan ditulis sebagai pembohong, dicap sebagai pembohong, dan tidak ada lagi kebaikan di dalamnya. Nah, wa min a'dhamil kadhibi ma yaf'aluhu ba'dhu an-nas al-yawm. Ya'ti bil maqalati kadhiban ya'lamu annaha kadhib, walakin min ajli an yudhhika an-nas. وقد جاء في الحديث الوعيد على هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب وليضحك به القوم ويل له. Kata beliau, dan di antara kebohongan yang sangat besar apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia atau sebagian manusia pada hari ini. Ya'ti bil maqalati kadziban. Ya. Mereka datang dengan berita-berita bohong
atau bahasanya sekarang itu hoax. Bagaimana kita mudahnya berbohong. Makanya sekarang ini kita harus berhati-hati berucap, berhati-hati menulis, berhati-hati mengetik. Ya, terkadang lisan kita selamat dari ucapan-ucapan bohong, namun ternyata jari jemari kita gampang untuk menyebar-nyebar kebohongan. Ini fitnah di akhir zaman. Semakin terbuka lebar kesempatan untuk berbuat dosa. Seseorang ketika bertemu, ya mungkin bisa menahan dirinya tidak menyampaikan, memberitakan sesuatu kebohongan. Tapi terkadang kita bisa menyampaikan hal tersebut melalui media-media sosial, melalui chatting dan seterusnya, upload, kemudian di share dan seterusnya. Ya. Dan ini kata beliau, ini termasuk kebohongan yang sangat besar. Kebanyakan yang terjadi di akhir-akhir zaman seperti ini adalah orang dengan gampangnya menyebar berita-berita yang belum jelas. Dan tidak ada solusi lain, ikhwati fillah. Dalam hal seperti ini tidak ada solusi lain kecuali menjaga diri. Tahan jari jemari kita untuk memposting sesuatu yang tidak menambah manfaat daripada iman kita, tidak menambah iman, tidak menambah pahala. Ya. Apalagi berita-berita yang kalau kita bisa bilang berita-berita sampah, nggak ada manfaatnya. Berita-berita gosip, berita-berita artis, berita-berita yang terjadi yang semakin kita masuk ke dalamnya akan semakin habis waktu kita ngurus berita-berita tersebut. Makanya yang paling selamat adalah ketika orang cuek dengan kejadian-kejadian yang terjadi saat-saat sekarang. Karena kita tidak bisa lagi menghindar. Ini sudah menjadi fenomena yang terjadi di sekeliling kita. Tersebarnya berita-berita apapun itu gampang sekali diakses. Maka kata beliau, ya, di antara kebohongan yang paling besar adalah apa yang dikerjakan oleh sebagian manusia pada saat ini. Ya'ti bil maqalat, datang dengan berita, datang dengan tulisan, ya, yang isinya ada kebohongan, ya. Atau ada jenis orang yang sukanya bercerita, ceritanya itu ada kebohongan. Dengan tujuan supaya orang bisa tertawa misalnya. Nah, ini ancamannya besar. Terkadang ada orang bercerita supaya menarik perhatian orang, menarik antusias orang, itu rela mendatangkan cerita-cerita bohong yang tidak ada dasarnya. Ada jenis orang yang supaya orang ini gimana caranya mereka bisa tertawa. Mereka karang cerita-cerita bohong, entah dari mana dasarnya. Yang penting supaya orang ini tertawa. Ini ada ancamannya dari Rasulullah SAW. Gak sembarangan. Nah, kan fenomena kita sekarang, innalillah. Ya. Jangankan di acara-acara, ya, hiburan kadang barangkali, ya, bagaimana caranya orang ini bisa tertawa, terkadang malah justru pengajian-pengajian isinya cuma ketawa aja. Ini wakil ini terjadi seperti ini. Ya. Yang bagaimana katanya ustadz ustadznya itu disetting supaya lucu, gimana caranya? Ini fitnah yang sekarang seperti itu. Jadi apa yang disampaikan itu yang diterima oleh pendengar lucunya. Bukan ilmunya yang diterima. Coba tanya, apa yang didapatkan dari ungkapan-ucapan fulan ustaz tadi?
Oh, alhamdulillah, lucu. Biasa begitu. Woi, asik ustadznya tadi itu. Kenapa? Lucu nih anu katanya. Terus apa nasihatnya? Enggak tahu saya. Lupa. Yang tahunya cuma lucu, ketawa. Ini fitnah. Yang seorang ustadz pun dituntut ini. Itu harus berhati-hati. Enggak mungkin sembarang ini. Kalau ada rasa dari seorang ustadz menyampaikan sesuatu, ya, supaya jamaahnya bisa tertawa, supaya jamaahnya bisa terhibur, ya, dan dia tidak lagi melihat ini berita ini dari mana, apakah bohong, benarkah, sahihkah, ya, atau hanya cerita-cerita dongeng lah dan seterusnya, tidak ada dalilnya, tidak ada, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wailun lilladzina yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum." Celaka, kata Rasulullah. Wail. Wail itu juga diartikan sebagai, ya, salah satu lembah yang ada di neraka. Salah satu nama lembah yang ada di neraka namanya Wail. Atau dalam arti lain celaka, wail. Ya. Jadi kalau ada kata-kata wail, antum dapatkan kata-kata wail baik dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasulullah SAW, itu berarti maknanya celaka. Di dalam Al-Quran apa? Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Lanjutkan Pak, jangan berhenti di sini. Nanti ada orang nggak mau sholat. Kenapa? Celaka kok sholat. Ini banyak orang seperti itu. Salah kajian. Fawailul lil musallin. Berhenti sudah. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Lah. Coba lanjutkan. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Bagi mereka yang lalai daripada sholatnya. Kata-kata wail, celaka. Dalam hadis Rasulullah juga banyak disebutkan wail. Misalnya apa? Wailul lil aqabi minan nar. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat salah satu seorang sahabat berwudu, tapi ada tempat sedikit di tumitnya itu tidak kena air. Padahal kan di antara anggota tubuh yang wajib kita cuci adalah kaki. Ya, dari ujung kuku sampai daripada mata kaki. Ini wajib. Dan sahabat ini tidak menyempurnakan sholat wudunya dengan ada sedikit tempat di tumitnya tidak dibasahi, tidak terkena air. Maka teriak Rasulullah SAW, "Wailun lil aqabi minan nar." Celakalah bagi tumit yang tempatnya di neraka. Artinya di sini hati-hati kalau berwudu. Makanya ada orang berwudu tapi tempatnya di surga, tempatnya di neraka. Kok bisa? Yang enggak menyempurnakan wudunya dengan baik. Ya. Maka wajib kita belajar bagaimana berwudu dengan sesuai sunnah Rasulullah, dan ketika berwudu kita harus berhati-hati. Ini sempurna belum cara wudu saya? Ya, jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru. Pastikan ini sudah basah. Oh, ini saya sudah laksanakan, ini sudah saya cuci, dan seterusnya. Kata Rasulullah SAW, "Wailul lilladzina yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bil qaum." Celakalah bagi yang bercerita atau berbicara, fayakdzib, dan kemudian dia berbohong. Liyudhika bil qaum, supaya orang lain bisa tertawa. Wailun lahu, wailun lahu. Celakalah dia, kata Rasulullah. 2 kali diulangi, celakalah dia. 3 kali sama yang pertama. Ini luar biasa ini ancamannya. Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Wailun lahu, wailun lahu. Celakalah bagi orang yang bercerita, berbicara, ya, dan kemudian di dalam bicaranya itu berbohong untuk membuat orang lain tertawa. Wailun lahu, celakalah dia, kata Rasulullah. Wailun lahu, celakalah dia. Allahu Akbar.
Hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Daud. Coba sekarang bagaimana? Ya, tersebar fitnah. Ya. Mohon maaf ini, seperti acara-acara itu materinya dari mana? Hah? Banyak kan bohong, dikarang, betul tidak? Kita harus sampaikan ini kebenaran seperti ini. Acara seperti itu tidak benar itu. Coba, banyak orang yang tergiur di situ, merasa terhibur. Kan tujuannya apa? Dia bercerita supaya orang ketawa, betul tidak? Masuk nggak dalam hadis ini? Jelas. Tujuannya cuma untuk orang apa? Tertawa. Apa kata Rasulullah? Wailun lahu, wailun lahu. Celakalah dia, celakalah dia. Maka dikatakan wa hadza wa'idun, dan ini adalah ancaman ala amrin, sesuatu sahula 'inda katsiri minan nas. Ya, ini adalah sebuah ancaman yang banyak orang bermudah-mudahan dalam hal ini. Bermudah-mudahan. Nggak mau lagi tahu, dia cari cerita, yang penting dia cerita, nggak tahu dia ceritanya dari mana, ya, sumbernya dari mana. Pastinya kebanyakan dikarang-karang dan kemudian orang biar tertawa. Apapun yang bisa membuat orang tertawa dia diambil. Fal kadhibu kulluhu haram. Kebohongan semuanya haram hukumnya. Wa kulluhu yahdi ilal fujur, dan semuanya akan mengantarkan kepada perbuatan keji. Wala yustathna minhu syai'. Ya, tanpa terkecuali. Warada fil hadis. Ya. Namun ada hadis yang mengatakan annahu yustathna min dzalika thalathatu asya'. Ya. Dikecualikan 3 hal. Jadi ada pengecualian di sini. Seseorang boleh berbohong. Selain itu haram. Apa pengecualian tersebut? Pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis dari Ummu Kulthum bint Uqbah, ya, kata Ummu Kulthum, saya tidak pernah mendengarkan Rasulullah SAW memberi keringanan, ya, pada sesuatu untuk seseorang bisa berbohong kecuali pada 3 hal: al-harb, wal islah bainan nas, wa hadithur rajuli imra'atahu, wa hadithul mar'ati zawjaha. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. 3 pengecualian tersebut, yang pertama adalah al-harb, ketika dalam berperang. Boleh nggak berbohong? Boleh. Nah, kalau antum jujur dalam berperang, kalah antum. Ini strategi ini. Nah, makanya dikatakan al-harbu khid'ah. Peperangan itu adalah menipu. Mana ada orang berperang jujur-jujuran? Habis kita, Pak. Ditanya, berapa kekuatan kamu? Sekian. Jujur dia. Kelemahan berarti di situ. Makanya dalam peperangan dulu Rasulullah SAW saling mengutus orang-orang tertentu untuk dijadikan sebagai apa? Mata-mata. Supaya diketahui berapa kekuatan mereka, ada strategi apa yang harus kita atur sehingga ya dapat mengalahkan mereka. Ya. Jadi berbohong dalam berperang itu sebuah keharusan. Nah, kalau antum jujur, mati antum. Kalah. Ya. Al-harbu khid'ah. Ya, berperang itu menipu. Kita harus menipu lawan, mengecoh. Baik, kedua,
wal islahu bainan nas. Ya, untuk mengislah antara manusia. Untuk memperbaiki hubungan antara manusia, ini boleh. Contohnya seperti apa? Antum datang kepada fulan, ya, datang, sampaikan, ya, bahwasanya fulan itu sebenarnya tidak begitu, misalnya kepada antum. Dia itu baik, dia selalu menceritakan antum yang baik-baik dan seterusnya. Jangan sebaliknya, Pak. Kalau antum sebaliknya berarti menghasut. Namimah, dosa besar. Tapi kalau tujuannya untuk apa? Mengislah, memperbaiki hubungan yang rusak antara dua orang, ya, antum sampaikan salah satunya atau kedua-duanya, dan itu antum berbohong di situ, tujuan untuk memperbaiki hubungan orang ini, maka di sini boleh. Di situ boleh. Tujuannya supaya apa? Terjadi islah di antara dua manusia. Yang ketiga, wa hadithul mar'ati zawjaha wa hadithihi iyyaha. Ya. Antara suami istri. Supaya tidak terjadi cekcokan, perang dunia. Gimana? Piring terbang, panci melayang, garpu kemana-mana, garpu sampai menyucuk ke, bukan ke apa namanya, kalau panah itu kan apa, sasaran ya, nah, garpu nyucuk ke dinding semua, ya. Supaya tidak terjadi seperti itu, ya boleh seorang menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai, ya, kepada pasangannya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi catatan, ya, catatan, kita tunggu penjelasan berikutnya. Ya. Walakinna ba'du ahli ilmi qala, akan tetapi sebagian para ahli ilm berkata, innal murada bil kadhib fi hadzal hadits at-tawriyah wa laysa al-kadhib as-sarih. Yang dimaksudkan berbohong di sini, kan arti bohong tadi apa? Tidak sesuai dengan fakta. Yang dimaksudkan di sini kata para ahli ilmu at-tawriyah, at-tawriyah, walaysa al-kadhib as-sarih, bukan ya kebohongan yang nyata, tapi at-tawriyah. Apa artinya tawriyah? Tawriyah ini menyampaikan sesuatu dengan maksud yang berbeda, atau dengan kata lain, kita menyampaikan sesuatu ya dengan maksud tertentu, namun dipahami dengan pemahaman yang tertentu yang lainnya. Jelas, Pak? Atau perlu saya ulangi lagi? At-tawriyah itu adalah mengucapkan sesuatu yang berbeda, ya, tujuan kita, kemudian dipahami orang lain pun berbeda maksudnya. Contohnya apa misalnya? Nah, dengan contoh biasanya lebih jelas dia. Contohnya, tawriyah. Misalnya ini, antum mau janjian sama seseorang, atau sudah janjian, kemudian pada waktu itu, pada hari hanya antum merasa capek sekali, kayak nggak nyaman betul, ya. Kemudian antum bilang ke teman antum tersebut, afwan akhi, ana nggak bisa hari ini. Kenapa? Saya masih di luar kota. Saya masih di luar kota. Padahal luar kotanya itu di mana? Di seberang sana nih. Setelah gerbang itu loh. Hah?
Muara Jambi. Muara Jambi kan sudah nggak masuk kota, betul tidak? Salah nggak dia kalau bilang saya masih di luar kota? Salah nggak? Enggak salah, karena memang dia tidak masuk batasan kota. Dia nggak mau menyampaikan kalau misalnya dia capek, dia ini nanti saudaranya kecewa, temannya, wah kita kan sudah kan janjian misalnya dan seterusnya. Dia bilang, Afwan, saya masih di luar kota. Nah kalau masih di luar kota kan susah orang ketemu. Ya orang ini kan mungkin memahaminya, temannya ini memahami. Kalau dia nggak tanya kan, kalau ditanya luar kotanya di mana, itu yang repot. Teman ini pasti memahami, oh barangkali di Palembang ini. Masih di Palembang, masih di Padang, masih di Riau ini. Kan biasanya begitu orang pahami. Ini bukan saya ajari ya. Saya nggak ngajari seperti ini. Contoh saja. Nah, itu yang dimaksud dengan tauriah. Kita mengucapkan sesuatu dan itu benar. Kita di luar kota misalnya, tapi dibahami dengan yang lain oleh orang lain. Jelas di sini? Itu yang namanya tauriah. Tapi di sini nggak boleh kita sering-sering bertauriah, karena akan mengantarkan kita kepada kebohongan yang benar. Ya, akan mengantarkan kepada kebohongan yang benar. Tidak boleh bermudah-mudahan di dalam bertauriah seperti ini. Ya. Dan tentunya jujur lebih baik pada suatu posisi atau keadaan tertentu. Baik. Wa qala at-tauriyatu qad tusamma kadhiban. Terkadang memang tauriyah disebut sebagai kebohongan. Ya. Kama fil hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lam yakdzib Ibrahim illa thalatha kadzabat atau kadzibat." Ya, ungkapan beliau di sini Rasulullah SAW mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam lam yakdzib, tidak pernah berbohong kecuali di 3 kebohongan. Jadi Nabi Ibrahim itu dikatakan pernah berbohong 3 kali. Sintaini minhunna fi dzatillahi ta'ala. 2 di antara yang 3 itu Nabi Ibrahim itu melakukannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi Nabi Ibrahim melakukan itu untuk siapa? Untuk istrinya Sarah. Ya. Jadi 3 kali Nabi Ibrahim pernah berbohong. Disebutkan di sini. Namun para ulama mengatakan itu tidak dikatakan sebagai kebohongan yang tercela, karena itu adalah tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan ceritanya seperti apa. Yang pertama, Nabi Ibrahim pernah berbohong, ya, mengatakan inni saqim. Ketika diajak oleh kaumnya ketika itu pergi kepada sebuah tempat peribadatan, penyembahan selain Allah, ke tempat berhala-berhala, ya, di mana semuanya ikut kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Inni saqim. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 89. Kata Nabi Ibrahim, inni saqim, saya ini sakit. Maksudnya apa? Dia tidak sakit secara fisik, tapi sakit secara hati dan rohaninya sakit. Kenapa? Ya. Kaumnya menyembah berhala. Dia merasa sakit di situ. Nah. Tapi yang orang pahami dia fisiknya lagi sedang sakit. Yang kedua, beliau juga pernah berbohong. Ya. Meskipun ini adalah sebuah tauriah dan lagi-lagi beliau lakukan ini untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan tauhid. Apa kata beliau? Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Dalam surat Al-Anbiya ayat 63, Nabi Ibrahim pernah berkata, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Di mana ketika orang-orang ini telah pergi ke tempat peribatannya, menyembah berhala dan ini dan seterusnya, Nabi Ibrahim tetap berada di tempat
Dan kemudian apa? Nabi Ibrahim punya strategi dan siasat sendiri dalam berdakwah, di mana dikatakan suatu tempat ada berhala-berhala yang banyak sekali. Bahkan mereka dikatakan ada sekitar 70 lebih berhala-berhala yang ada di situ. Ada yang sampai di berbagai macam bentuknya, bahannya pun berbagai macam, ya. Sampai ada berhala yang besar sekali di situ. Yang kecil-kecil ini semuanya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tinggal satu ini yang ditinggalkan Nabi Ibrahim. Ya. Yang kemudian setelah itu, ya, senjata yang dipakai untuk menghancurkan berhala-berhala ini digantungkan kepada berhala yang paling besar ini. Ketika mereka datang, marah besar kaumnya ini. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang menghancurkan berhala-berhala Tuhan-Tuhan kami ini? Ya. Tidak ada orang lain yang dituduh kecuali Nabi Ibrahim, karena dia yang tinggal satu-satunya. Tidak ada lagi orang lain selain dia. Tapi lihat apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Ini yang buat ini. Coba lihat, kamu lihat. Tanya dia coba kalau dia bisa menjawab. Tapi tetap tidak percaya. Tetap Nabi Ibrahim tertuduh ketika itu. Tapi Nabi Ibrahim punya uslub yang indah sekali. Ya. Indah dengan cara ya mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadha. Ini yang mengerjakan ini semua, ini yang menghancurkan patungnya besar ini. Di situ dia berbohong. Di situ dia berbohong, tapi tujuannya adalah untuk menegakkan tauhid. Makanya disebut para ulama itu bukan kebohongan sebenarnya, tapi itulah tauriyah. Makanya di akhirat kelak disebutkan, diriwayatkan bahwasanya semua nabi-nabi itu ketika dimintai syafaat tidak ada yang sanggup. Di akhirat kelak tidak ada nabi yang sanggup untuk memberikan syafaat. Didatangi Nabi Ibrahim, dia berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, saya tidak bisa, tidak berhak memberi syafaat. Kenapa? Saya pernah berbohong. Datang Nabi tidak layak. Akhirnya didatangilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki syafaat bagi umatnya. Nabi Ibrahim bentuk kebohongannya apa? Ya tiga tadi ini. Yang dua, yang ketiga, kapan? Ketika Nabi Ibrahim ya berada di Mesir. Ya. Berada di Mesir setelah melakukan perjalanan dari Palestina, ya, dari Babilonia. Kemudian menuju ke Mesir. Nah, di Mesir ini terdapat seorang raja yang sangat zalim. Raja ini sangat zalim. Bentuk kezalimannya apa? Ya, bukan mengambil harta rampasan, tidak mengambil harta rakyatnya, tapi istri rakyatnya yang diambil. Jadi kalau ada orang yang punya istri, istrinya langsung diambil. Suaminya dibunuh. Jadi orang ketika itu ada yang beristri, nggak ada yang selamat. Istrinya semuanya dijadikannya sebagai selir. Ya, dipakai semuanya oleh raja. Ini bentuk kezalimannya, subhanallah. Nah, ketika itu akhirnya Nabi Ibrahim datang ke kota Mesir bersama dengan istrinya Sarah. Ya, di mana prajurit raja ini tersebar di mana-mana untuk mencari siapa yang punya istri kemudian langsung diambil. Sarah alaihissalam. Ya, rupanya sangat cantik. Bahkan dia mengatakan wanita tercantik di dunia itu adalah Sarah. Ya. Nabi Ibrahim berkata kepada Sarah, nanti kalau kamu ditanya siapa kamu atau siapa saya, jangan bilang ini suami saya, tapi katakan ini saudara saya. Karena kalau sudah bilang suami atau bilang ini istri saya, selesai, langsung diciduk sama raja ketika itu. Yang pada akhirnya ceritanya karena memang Sarah terlalu cantik, ya. Ketika ditanya, dia tetap mengatakan ini saudara saya. Tapi karena kecantikannya akhirnya tetap diciduk, diambil ke raja. Nah, singkat ceritanya, ya, ketika Sarah menghadap kepada rajanya, ya kepada raja ketika itu,
Dan dia mau menjamah, raja ini menjamah kepada Sarah. Akhirnya Sarah pun berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, hukum orang ini, ya, beri dia azab yang setimpal. Akhirnya Allah ketika itu juga tidak bisa, raja ini tidak bisa menggerakkan tangan kanannya, kaku. Ya. Apa yang kau kerjakan? Apa yang kamu lakukan? Kata raja. Sarah bilang, saya berdoa kepada Rabb saya supaya kamu diazab, supaya kamu dihukum. Nah, kalau begitu berdoa lagi katanya, supaya saya bisa sembuh dan saya tidak akan lagi menzolimimu. Sarah berdoa lagi, ya. Setelah sembuh, setelah pulih kembali, ketika itu ternyata dia tetap berdoa, tetap mau melakukan perbuatan keji. Berdoa lagi Sarah, dua-duanya langsung kaku, mati rasa gitu, nggak bisa bergerak. Berdoa lagi dan seterusnya sampai pada akhirnya Sarah pun berdoa, sekujur tubuhnya tidak bisa bergerak. Sekujur tubuhnya tidak bisa bergerak raja tersebut. Kemudian dia minta lagi, kalau begitu semuanya kecuali wajahnya. Ya, kemudian dia bilang, semua yang hadir di sini, ya, ajudan-ajudannya, para pembantunya, para menteri-menterinya, semuanya ikut bersaksi. Ya, kalau saya bisa sembuh kembali, saya akan bebaskan orang ini. Saya akan bebaskan Sarah. Akhirnya Sarah pun kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar sembuh. Ya, sembuh orang ini. Raja ini sembuh. Bisa bergerak. Apa kata raja? Keluarkan orang ini karena kalian tidak mendatangkan seorang manusia melainkan jin, katanya. Kamu ini datangkan jin, katanya ini. Ya, saya nggak bisa berbuat apa-apa sama dia, katanya dia. Nah, akhirnya keluar pergi, ya, itu singkat ceritanya. Dan asyahid di sini adalah, ya, Nabi Ibrahim memerintahkan waktu itu Sarah untuk berbohong. Ya, karena kalau dia jujur, habis dia. Ya, itu maksudnya. Jadi Nabi Ibrahim 3 kali pernah berbohong, meskipun itu semuanya adalah bentuk tauriat. Yang 2 benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala, yang satunya lagi adalah, ya, untuk, ya, Sarah istrinya alaihissalam. Wa huwa lam yakdzib wa innama warra tauriyatan huwa fiha sadiq. Ya, meskipun itu tidak terhitung sebagai kebohongan melainkan sebuah tauriyah, ya, dan Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang jujur. Karena tidak ada nabi yang membohong. Semua nabi pasti jujur. Ya. Melainkan Nabi Ibrahim ketika itu, ya, melakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ketika di akhirat, kenapa dikatakan saya tidak bisa memberi syafaat karena saya pernah berbohong? Itu bentuk ketawaduannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bentuk tawadunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena memang Nabi tidak ada yang berbohong, semuanya Nabi itu adalah manusia yang jujur. Wa sawa'un kana hadha wa hadha fa innal kadhiba la yajuzu illa fi hadhihi thalatha ala ra'i katsir min ahli ulama. Jadi, ya, apapun itu, kebohongan tetap tidak dibenarkan kecuali pada 3 keadaan tadi, sebagaimana dikatakan oleh ahli ilmu. Wa ba'dul ulama yaqul al-kadhibu la yajuz mutlaqan. Ada juga sebagian ulama mengatakan bohong sama sekali tidak dibenarkan apapun bentuknya. La mazhab, ya, baik itu bercanda, la jiddan ataupun benar-benar, wala idza tadammana akla malin aw la, ya, ataupun bahkan barangkali tujuannya untuk mengambil harta orang lain, tidak dibenarkan untuk berbohong. Wa ashaddu shay'in min al-kadhibi aw an yakdhiba wa yahlifa liya'kula amwalin nas bil batil. Dan separah-parahnya kebohongan adalah, seburuk-buruknya kebohongan adalah seseorang yang berbohong dan kemudian bersumpah, ya, bersumpah atas nama Allah, dia sudah berbohong, ya, di balik kebohongannya dia tutupi kembali dengan sumpah untuk memakan harta-harta manusia secara batil. Mithlu an yudda'a alaihi bihaqqin thabitin fayunkiru fayaqul wallahi ma laka alayya haqqun. Misalnya seseorang yang punya, ya, tanggungan kepada orang lain, kemudian diminta pertanggungjawabnya, ditanya, atau bahkan mungkin di sidang, diadili, ya, dia mengatakan saya tidak punya, ya, saya tidak punya utang misalnya, saya tidak punya tanggungan kepada kamu. Tidak cukup dengan berbohong, tapi dengan
bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, saya bersumpah demi Allah, kamu tidak punya hak dari saya. Artinya saya tidak punya tanggungan untuk membayar utang dan seterusnya. Fahadha idza halafa ala da'wahu wa kadzaba fa inna dzalika huwa al-yaminul ghamus. Nah, ini sudah ada dua dosa besar yang dilakukan ya orang tersebut. Pertama adalah kebohongan. Yang kedua adalah sumpah palsu. Ya. Allati taghmisu sahibaha fil itsm thumma taghammasahu fin nar wal iyad billah. Di mana sumpah palsu ini adalah cukup ya menjerumuskan seseorang di dalam api neraka wal iyad billah. Wa thabata 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man halafa 'ala yamini sabrin yaqtati'u biha mal imri'in muslimin huwa fiha fajirun laqiya Allah wa huwa 'alaihi ghadban. Siapa yang bersumpah ya, siapa yang bersumpah dengan sumpah palsu untuk mengambil harta orang lain atau mengambil hak-hak orang lain atau tidak memberikan hak-hak orang lain, maka dia adalah fajir, seorang yang berbuat keji. Laqiyallaha wa huwa 'alaihi ghadban. Dia akan bertemu dengan Allah yang ketika itu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan marah, dalam keadaan murka. Nah, falhasilu anna al-kadhiba haram. Maka kesimpulannya adalah berbohong adalah perbuatan yang diharamkan. Wala yajuzu lil insani an yakdhiba mutlaqan, dan tidak dibenarkan bagi seseorang untuk berbohong secara mutlak. La hazan wala jaddan, tidak boleh berbohong meskipun itu maksudnya bercanda ataupun serius. Illa fil masaili thalath, kecuali dalam tiga hal tadi yang kita jelaskan. Ala khilafi bainal ulama fi ma'na al-hadits as-sabiq. Ya. Meskipun ada beberapa khilaf di antara ulama. Nah, kemudian hadis berikutnya dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuka fa inna as-sidqa tuma'ninatun wal kadhiba raibatun. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun sahihun. Ya, hadis sahih diriwayatkan dari cucunya Rasulullah SAW, Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya ya Al-Hasan berkata, saya menghafal ucapannya Rasulullah SAW. Artinya saya pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah SAW? Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Fa inna sidqa, karena kejujuran, tuma'ninatun, adalah tenang. Kejujuran adalah ketenangan. Wal kadhiba raibatun, dan di dalam kebohongan pasti ada keraguan. Dan di dalam kebohongan ada keraguan. Ya. Jadi ini hadis ini juga ada di dalam Arba'in an-Nawawiyah. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu-ragu ya kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu-ragu. Artinya sesuatu yang membuatmu tenang, sesuatu yang benar-benar ya antum di dalamnya jujur. Nah, qauluhu yaribuka, ya, bukan yuribuka, yaribuka, ya, artinya adalah utruk ma tashukku fi hillihi, ya, tinggalkan, ya, jauhi pada sesuatu yang engkau ragu tentang kehalalannya. Wa a'dil
ila ma la tashukku fihi. Ya. Dan ambillah kepada sesuatu yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Artinya tinggalkan keraguan-raguan. Ya. Dan berlarilah atau ambillah hal-hal yang memang kita merasa tenang di dalamnya. Dan ini tentunya ada kaitannya dengan hadis yang tentang halal dan haram. Ya, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Halal itu jelas, haram itu jelas. Ya. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang tidak diketahui oleh sebagian banyak orang. Ya. Apa itu? Syubhat. Syubhat biasa meragukan enggak? Meragukan apa enggak? Meragu kita. Maka maksudnya di situ ya tinggalkan syubhat. Selagi itu memang syubhat dan meragukan, enggak tahu kita ini benar atau salah ini, halal apa haram ini. Anda tinggalkan. Dan itu di sini dikatakan fa innas sidqa tuma'ninatun, dan itu akan membawa sebuah ketenangan. Ya, akan membawa sebuah ketenangan. Dan kebohongan pasti akan membawa ya sebaliknya, tidak ada rasa tenang, pasti akan terus ragu-ragu, was-was, ya, dan seterusnya. Baik. Kemudian ikhwati fillah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal hadits min ahadits al-arba'in an-nawawiyah. Ya, hadis ini di antara hadis arba'in an-nawawiyah. Wa huwa haditsun jami'un muhimun, hadis yang jami'. Artinya jami' ini mengumpulkan beberapa hal terkumpul di dalam hadis ini. Beberapa perkara terkumpul di dalam hadis ini. Muhimun, penting. Wa huwa babun 'azimun min abwabil wara'i wal ihtiyat. Ya. Dan hadis ini adalah merupakan pintu atau kunci di antara pintu-pintu atau di antara kunci-kunci al-wara'. Al-wara' itu apa artinya? Al-wara' itu apa artinya? Ya. Wara' bukan bara'. Bedakan antara al-bara' dengan al-wara'. Kalau al-bara' berlepas diri. Al-wala' wal-bara'. Ini bukan al-wara' al-bara', tapi al-wara'. Pakai waw dengan ra dan ain. Apa artinya wara'? Wara' itu artinya adalah berhati-hati. Bab al-wara'. Kunci di antara kunci-kunci al-wara'. Di antara kunci-kunci bentuk kehati-hatian. Wal ihtiyat, dan waspada. Ya. Kenapa? Ya karena kita diperintahkan mengambil sesuatu yang jelas-jelas aja. Yang nggak jelas nggak usah diambil. Ya, yang nggak jelas nggak usah diamalkan. Ya. Ambil yang jelas, maka di situ ada ketenangan. Sama dengan perkara-perkara agama. Ada contohnya, ada sunnahnya, jelas, kerjakan, amalkan. Enggak ada, enggak usah. Ya? Daripada di situ pertama, ya, enggak jelas sumbernya dari mana. Kemudian enggak jelas diterimanya apa enggaknya. Ya jelas enggak diterima. Terus ngapain capek-capek beramal kalau enggak diterima? Artinya tinggalkan saja. Enggak usah repot-repot. Yang jelas saja, ada dalilnya, ada sunnahnya, ya kerjakan. Yang enggak ada ngapain? Capek-capek. Kan begitu. Nah, wa qad salaka ahlul ilm rahimahumullah fi abwabil fiqh hadzal maslak. Ya, dan para ahli ilmu fiqh, para ulama-ulama fiqh juga menentukan hadis ini sebagai kaidah di dalam fikih. Ya. Hadis ini dijadikan sebagai salah satu bab khusus dalam ilmu-ilmu fiqh. Wa huwa al-akhdhu bi janibil ihtiyat, ya. Di mana
mengambil sebuah kehati-hatian. Ya, mengambil daripada sebuah kehati-hatian di dalam beribadah. Contohnya, insanun asaba sabahu najasa wa la yadri hal hiya fi muqaddam ath-thawb aw fi ma'akhirih. In ghasala al-muqaddam sara 'indahu raibatun lihtimali an takuna fi mu'akhir ath-thawb. وإن غسل المؤخر صار عنده ريبة لاحتمال أن تكون في مقدم الثوب فما هو الاحتياط؟ الاحتياط أن يغسل مقدمه ومؤخره حتى تزول ريبته وتطمئن. Contohnya, ya, baju kita terkena najis, ya, dan kita nggak tahu yang terkena ini bagian depan apa belakang. Kalau kita cuci yang di depan, pasti ada keraguan-keraguan. Jangan-jangan yang di belakang ini. Ya kan? Kalau kita cuci yang di belakang, pasti akan ada keraguan. Jangan-jangan nanti yang di depan juga ini. Nah, maka bentuk kewaspadaan, bentuk kehati-hatian, ya. Bagaimana caranya? An yaghsila muqaddamahu wa muakhkharahu. Ya, cuci kedua-duanya. Ya, ini dalam ilmu fikih dibahas hal-hal seperti ini. Hatta tazula raibatuhu wa yatmain. Sehingga dia tidak lagi ragu dan dia pun tenang dengan kondisi seperti itu. Kita kan bingung ini yang di depan yang terkena atau yang di belakang. Kecuali kalau memang jelas ya, beda halnya kalau sudah jelas. Ini kan konteksnya nggak jelas ini. Ya, ragu kita masih di sini. Maka bagaimana untuk menghilangkan keraguan? Caranya itu tadi. Kalau terkena baju kita najis, kita nggak tahu ini depan apa di belakang, ya, maka cuci kedua-duanya supaya hilang keraguan. Ya, kalau sudah dicuci dua-duanya pasti bersih semuanya. Ya, tapi kalau misalnya hanya di depan, nanti kita akan ragu barangkali yang terkena najis adalah di belakang dan seterusnya. Wa minha, dan diantaranya, lau syakkal insanu fi salatihi. Seseorang yang ragu di dalam salatnya, hal shalla raka'ataini aw thalathan? Saya ini sudah salat 2 rakaat atau 3 rakaat? Walam yartaji, walam yatarajjah indahu syai', dan dia tidak bisa menentukan, artinya tidak bisa memastikan jumlah rakaat yang sudah dia laksanakan. In akhadha bi raka'ataini sara 'indahu raibatun fala'allahu naqs. Apabila dia mengatakan, oh, saya ini salatnya sudah 3 rakaat. Tapi dia ragu. Tapi di sisi lain, kalau dia diambil yang 2 rakaat juga dia ragu, 3 rakaat juga dia ragu. Maka bagaimana ya solusi terakhirnya? Ya. Wa in akhadha bi thalathi sara 'indahu raiba, fala'allahu lam yanqus, lakin yabqa qaliqan. Faminha ya'malu bima la ribata fihi, fa ya'malu bil aqall. Fa idza syakka hal hiya thalathun aw arba'un falyaj'alha thalathan wa hakadha. Maka solusinya adalah ketika kita salat ragu ini sudah rakaat apa 3 rakaat. Nah, supaya mendatangkan ketenangan, maka hitunglah yang paling apa? Yang paling sedikit. Yang paling sedikit. Ya. Karena kalaupun misalnya itu sudah 3 rakaat, ya. Misalnya memang sudah benar-benar 3 rakaat, tapi kita masih ragu, kayaknya masih 2 rakaat deh. Maka ambil jumlah yang terkecil di dalam salat. Ya. Antum ragu nih, ini maghrib ini saya ini sudah 3 rakaat apa masih 2 rakaat? Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya jumlah rakaatnya 4, ini sudah 4 rakaat atau 3 rakaat masih. Maka ambil rakaat yang paling kecil, tentukan bahwasanya ini masih 3 rakaat. Jelas di sini? Fahadzal hadits aslun min usulil fiqh. Ya, hadis ini juga merupakan asal atau usul di dalam usul fiqh. Anna syai' alladhi tashukku fihi utrukhu ila syai'in la tashuk ila syakka fihi. Apabila ada sesuatu yang membuat kita ragu, maka tinggalkan ya hal tersebut, ya ambil kepada sesuatu yang bisa membuat kita tenang dan membuat kita merasa pasti ya bahwasanya atau merasa lebih Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, artinya tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu
kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Thumma inna fihi tarbiyatun nafsiyatun wa hiya anna al-insana yakunu fi tuma'ninatin laysa fi qalaqin li'anna katsiran minan nas idza akhadha ma yashukku fihi yakunu 'indahu qalaqun idza kana hayyul qalbi wa huwa da'iman yufakkir la'anni fa'altu la'anni taraktu fa idza qata'a asy-shakk bil yaqin zala 'anhu dzalika. Ya. Dan ini merupakan tarbiyat nafsiyah. Ya, tarbiyah nafsiyah, tarbiyah untuk diri kita sendiri. Di mana ya sikap ya meninggalkan daripada yang meragukan itu akan mendatangkan ketenangan. Ya, tidak mendatangkan meninggalkan keraguan berarti mendatangkan ketenangan, tidak ada lagi rasa was-was, ya, tidak lagi akan membawa kepikiran ini itu jangan ini dan itu terusnya, ya. Ini hadis ini di antara faedahnya adalah menterbiah diri kita supaya benar-benar mengambil yang sudah jelas. Ya, apabila kita ragu, ya kita pastikan. Ya, kalau misalnya itu di dalam sholat seperti kita contohkan tadi, kalau jumlah rakaat maka ambillah yang lebih sedikit. Wahakadha, dan begini ya, begitu juga perkara-perkara yang lainnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna as-sidqa tuma'ninatun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu adalah tuma'ninah. Ya. Dan ini adalah syahid. Ya. Syahid daripada judul kajian tentang kejujuran. Kata beliau, sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan. Fas-sidqu tuma'ninatun. La yandamu sahibuhu abadan. Kejujuran adalah ketenangan. Seseorang tidak akan menyesal. Wala yaqulu laitani wa laitani. Tidak akan ada ucapan seandainya, andai kata dan seterusnya. Lianna as-sidqa munjat atau manjat. Ya, karena kejujuran adalah keselamatan. Was-sadiquna yunajjihimullahu bisidqihim. Dan orang-orang yang jujur akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejujurannya. Wa tajidu as-sadiq daiman mutmainnah. Dan kalian akan mendapatkan orang-orang yang jujur pembawaannya akan selalu tenang. Ya, orang-orang yang jujur pembawaannya akan tenang. Ya, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa, karena benar-benar jujur. Jujur dengan ucapannya, jujur dengan amalannya, jujur di hadapan Allah dan jujur di hadapan manusia. Li'annahu la yata'assafu 'ala syai'in hasala aw syai'in yahsulu fil mustaqbal. Ya, li'annahu qad sadaqa wa man sadaqa najah. Nah, ungkapan ini indah sekali. Kenapa? Ya, orang-orang yang jujur itu selalu akan nampak tenang, ya, karena dia tidak lagi mengambil pusing. Ya, apa yang akan terjadi pada esok hari? Ya, apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi pada hari yang akan datang. Li'annahu qad sadaqa, karena dia sudah yakin dan dia sudah jujur. Ya, wa man sadaqa najah, dan barang siapa yang jujur maka akan selamat. Ya. Kemudian amal kadzib, adapun kebohongan, fabayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu raibah. Rasulullah menjelaskan bahwasanya kebohongan itu pasti akan mendatangkan keraguan-raguan. Ya. Walihada tajidu awwala man yartabu fil kadhibi nafsi. Ya. Fayartabul kadhib. Hal yusaddiquhu an-nas aw la yusaddiqunahu. Ya. Maka pertama kali akan kita dapatkan orang yang ragu-ragu adalah orang pembohong. Orang yang berbohonglah ya pasti akan ragu. Ragu pada dirinya. Ya. Ini orang ini akan membenarkan saya atau akan menyalahkan saya? Orang ini akan menolak saya apa menerima saya? Ya. Kalau ada perasaan-perasaan begitu, itu akan memunculkan keraguan. Ini yang saya jalankan ini benar apa enggak? Contohnya di dalam beragama, contohnya di dalam beramal. Jangan ragu. Pastikan apa yang saya amalkan ini, apa yang saya pahami ini benar. Karena kalau ada ragu, ya, motivasinya adalah manusia. Kalau saya amalkan ini, saya bertahan seperti ini,
Apakah manusia, apakah orang-orang sekitar saya akan menerima saya atau akan menolak saya? Bisa dipahami maksud saya, Pak? Misalnya kita teguh dengan pendirian. Ini cara saya beragama. Ini sunnah yang saya jalankan benar. Tidak ada lagi keraguan-raguan. Jangan ragu. Kita harus jujur. Ini tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Benar. Ini adalah jalan yang benar, jalan yang lurus, dan ini akan saya berpegang teguh dengannya. Nah, kalau Anda ragu, nanti kan motivasinya bukan kejujuran lagi, bukan kebenaran lagi. Motivasinya adalah apakah orang akan terima atau tidak? Apakah orang senang atau tidak? Kalau itu menjadi tolak ukur kita, berarti Anda bukan orang jujur. Berarti Anda belum jujur di dalam beramal. Berarti Anda belum jujur di dalam meyakini kebenaran. Karena masih ragu ini akan diterima atau tidak. Tinggalkan itu. Kerjakan, laksanakan, amalkan. Ya. Yang sebelumnya kita harus yakini inilah yang benar. Maka di sini dikatakan wa tajidu as-sadiq daiman wa amma al-kadhib na'am ولهذا تجد أول من يرتاب في الكاذب نفسه فيرتاب الكاذب هل يصدقه الناس أو لا يصدقونه ولهذا تجد الكاذب إذا أخبرك بالخبر قام يحلف بالله أنه صدق لئلا يرتاب في خبره مع أنه محل ريبة. Juga terkadang kita dapatkan orang pembohong itu apabila menyampaikan berita, ya, menyampaikan sesuatu, ya, dia akan barengi dengan sumpah. Makanya Pak, ikhwan, nggak boleh banyak-banyak bersumpah. Karena kadang orang bersumpah itu membawa kepada kebohongan. Ya, kalau Anda jujur nggak perlu bersumpah. Kalau Anda jujur, ngapain bawa nama-nama Allah? Jadi nggak perlu lagi wallahi, ini wallahi, sedikit wallahi. Nggak perlu. Kalau Anda jujur, ngapain harus ditambah dengan kalimat sumpah? Ya. Tajidul kadhiba idza akhbaraka bil khabar. Kamu akan mendapati orang-orang yang pembohong, ya, ketika mau menyampaikan kepadamu sesuatu berita, yahlifu billah, dia akan bersumpah atas nama Allah. Bahwasanya dia jujur. Demi Allah saya jujur, katanya. Demi Allah saya jujur, akhi. Percayalah. Diulangi lagi, demi Allah. Li'alla yurtaba fi khabarihi, supaya tidak diragukan, ya, ucapannya. Nah, tajidul munafiqina masalan yahlifuna billahi ma qalu. Seperti hanya orang-orang munafik itu ketika berucap, ya, dia akan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahum fi raibatin, ya, akan tapi mereka berada pada keraguan. Kalau seperti Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu. Orang-orang munafik itu benar-benar telah mengatakan kalimat-kalimat kufur, tapi mereka senantiasa mengatakan saya sebenarnya tidak begini, sebenarnya tidak begitu. Ya, dia berusaha untuk, ya, membenarkan ucapannya yang pada hakikatnya memang dia adalah sebuah kekufuran, tapi mereka berusaha mempoles sampai dia mengucapkan wallahi dan seterusnya untuk membenarkan, ya, kalimat-kalimat kufur mereka atau membenarkan, ya, kebohongan-kebohongan mereka. Baik. Fal-kadhibu la syak annahu raibatun wa qalaqun lil insan. Maka kebohongan tidak diragukan lagi merupakan keraguan-raguan, ya, was-was bagi orang. Ya. Was-was bagi seseorang, ya. Dan ini mungkin bisa dirasakan. Coba, ya, kadang orang pembohong itu tidak tenang dia. Antum kalau lihat orang tidak tenang, pembawaannya kok gelisah, pembawaannya kok kayak ada sesuatu, berarti ada yang disimpan. Biasanya orang seperti itu.
ada kebohongan yang disimpan ini. Itu pasti. Tapi kalau orang jujur, dia akan kelihatan tenang, bersahaja, ya. Wa yartabul insan hal 'alima an-nas bikadhibi am lam ya'lamu. Fala yazalu fi syakkin wa ittirabun. Ya, meskipun orang tahu atau tidak tahu kebohongannya, kalau orang berbohong akan mendatangkan ya rasa-rasa tidak tenang. Akan mendatangkan rasa was-was, akan mendatangkan rasa-rasa ya keraguan-raguan dan seterusnya. Karena memang kebohongan itu ya meragukan. Fa na'khudhu min al-hadits annahu yajibu 'ala al-insan an yada'a al-kadhiba ila as-sidq. Maka dari hadis ini dapat kita ambil sebuah kesimpulan dan hikmah yang besar, ya, an nada'a al-kadhiba ila as-sidq, untuk tinggalkan yang namanya kebohongan menuju kejujuran. Li'anna al-kadhiba raibatun, karena sesungguhnya kebohongan itu adalah keraguan-raguan, was-sidqu tuma'ninatun, dan kejujuran itu adalah sebuah ketenangan. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka, tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Nah, ikhwati fillah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, pembahasan tentang kejujuran pun banyak sekali materinya, ya. Di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Thabit, ya, dikatakan Abi Sa'id, dan dikatakan juga Abil Walid Sahal bin Hunayf wa huwa Badri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, man sa'ala Allah asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi. Siapa yang, kata Rasulullah, barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala asy-syahadah, mati syahid. Siapa yang meminta kepada Allah, siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, asy-syahadah, mati syahid, bisidqin, dengan jujur. Bukan hanya dengan lisannya saja, tapi hatinya juga begitu. Ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan dia pada posisi orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in mata ala firashihi, meskipun dia meninggal di atas pembaringannya, meskipun dia meninggal di atas ranjangnya. Nah, ini pun perlu kita ya amalkan. Artinya setidaknya seseorang itu, seorang mukmin punya cita-cita untuk mendapatkan asy-syahadah, mati syahid. Ya. Seorang mukmin harus berdoa kepada Allah, ya Allah, matikan saya dalam keadaan syahid. Ya, wafatkan saya dalam keadaan syahid. Dan ini doanya para salafus saleh. Doanya para sahabat. Ya. Seperti hanya doanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu? Allahumma rzuqni, Allahumma ij'al mauti fi madinatika, atau kama qala alaihi salatu wassalam, atau semisalnya doanya Umar bin Khattab pernah berdoa, ya Allah matikan aku di kotamu. Ya Allah matikan aku di kota Rasulmu, maksudnya. Allahumma amitni bi madinati rasulika, ya Allah wafatkan aku di kotanya Rasulmu. Warzuqni syahadata fi sabilik, dan berikan aku kematian dalam keadaan syahid. Ini doanya Umar bin Khattab. Jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar meninggal dalam keadaan syahid. Ya kan, mati syahid banyak jenisnya. Tidak mesti harus terjun di medan perang, dan sekarang tidak ada lagi peperangan. Jangan berharap ya
mengatakan saya harus memerangi fulan, harus memerangi ini dan itu, sehingga nanti kalau saya mati syahid. Tidak ada sekarang mati syahid dalam peperangan, kecuali memang benar-benar sudah terjadi peperangan dan sudah ada seruan dari waliul amr pemerintah, ayo kita berperang, ayo kita berjihad. Oh itu ya. Ya kalau nggak ada, apa yang antum mau perangi? Senjata antum mau tujukan kepada siapa? Kepada saudara-saudara muslim, haram. Kepada orang kufar yang hidup di negara kita seperti ini, haram. Mereka ini adalah ahli zimmah, tidak boleh diperangi. Kecuali mereka memang mengangkat senjata untuk memerangi kita orang muslim. Nah kalau sekarang tidak ada perang mati syahid dengan mengangkat senjata. Nah, pilih, cari mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, dan itu banyak sekali. Ya, berdakwah di jalan Allah, berinfak di jalan Allah, itu kan semuanya bentuk cara bagaimana kita mati dalam keadaan syahid. Ya. Atau dengan cara-cara yang lain, kan banyak disebutkan dalam riwayat orang yang mati tenggelam, ya maka ditulis sebagai orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, orang yang mati terbakar dan seterusnya disebut ya orang-orang yang hanyut. Ya, banyak sekali jenis-jenis daripada orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Nah, kata Rasulullah, wa in mata ala firashi, meskipun orang ini ya meninggal di dalam atau di atas kasurnya, ya dia sudah terhitung mati dalam keadaan syahid, dikarenakan apa? Dikarenakan doanya ya yang jujur. Ya, dia minta kepada Allah, ya Allah, ya as'alullah, ya man sa'alallah ta'ala syahadata, siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan syahid, bisidqin. Intinya di sini, bisidqin, jujur. Bukan hanya sekedar lisan saja, tapi memang hatinya terbesit, ya Allah, saya mau mati dalam keadaan syahid. Entah bagaimana caranya, ya Allah yang tahu. Yang penting saya mau mati dalam keadaan syahid. Nah. Ya. Maka dengan niatnya pun, dengan doanya pun, kalau dia jujur, ballaghahullahu manazil syuhada, Allah akan posisikan dia ya sederajat dengan orang-orang yang benar-benar mati dalam keadaan syahid. Wa in mata ala firashihi, meskipun dia meninggal di atas kasurnya. Baik, ikhwati fillah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Nah, ya? Di sore pada asar dia berkata iya. Nanti pada maghrib tidak lagi. Setelah pada isya iya lagi. Besok paginya tidak lagi. Itu termasuk bohong atau gimana? Iya, termasuk bohong. Apalagi kalau sering begitu. Ya, kita nggak tahu. Ya mungkin benar-benar keadaannya sesuai dengan apa yang diucapkan. Contohnya, ada seorang sudah janji, betul? Mengatakan pada maghrib. Dia benar-benar ada halangan pada maghrib. Dia katakan, insya Allah isya benar-benar kosong saya. Insya Allah memang benar bisa, insya Allah kalau isya. Ya, tapi qadarullah. Ya qadarullah, memang ba'da isya nggak bisa lagi gitu loh. Akhirnya dia janji lagi, akhi, afwan, saya benar-benar berhalangan nih ba'da isya. Gimana kalau besok pagi saja? Ya, ya kalau memang benar-benar jujur, ya tidak menjadi masalah. Tapi kalau yang menjadi permasalahan itulah ketika itu sudah menjadi kebiasaan. Ya, kalau sudah menjadi kebiasaan, maka bisa dicatat sebagai orang-orang kadzdzab, membohong. Ya. Atau sebentar, antum maksudkan apa ini? Nah, karena nampak keraguan-raguan.
Nah, ini nampak keraguan-raguan, jadi kita harus tahu ini apa yang dimaksud ini. Semacam ini ada sebuah pernyataan lah, gitu kan, dibutuhkan jawaban iya atau tidak. Gitu. Dalam dibutuhkan jawaban itu dalam waktu yang cepat lah, gitu kan, gitu kan. Dalam pekan yang lalu bisa dibilangnya iya, gitu kan. Oke, jadi tahu-tahunya pekan ini sorenya bilang tidak, kan. Setelah itu balik kepada orangnya bilangnya iya lagi gitu. Ya setelah itu pagi lagi dapat kabar lagi dari dia langsung tidak lagi gitu Pak. Itu main-main namanya tuh. Masalah keputusan itu, keputusan itu antara dia atau tidak, bukan janji atau apa, janji lah maksud janji Pak. Keputusan dari beliau itu iya atau tidak itu sering berubah. Dilihat indikasinya seperti apa, penyebabnya apa. Kan bisa ditanya, kenapa tidak, kenapa iya? Nah, dari situ antum bisa tahu. Nah, kalau masuk akal, iyanya masuk akal, ya kita harus terima. Tapi kalau tidak masuk akal, berarti dia pembohong. Nah, itu pasti pembohong sudah. Ngeles apa artinya ngeles? Ini tipis-tipis dengan kalimat bohong itu. Tipis-tipis dengan kalimat bohong. Kalau orang nggak bisa gitu loh. Katakan nggak bisa. Tapi kalau hanya kerjanya ngeles dikit-dikit ngeles kepada siapapun dia suka ngeles, itu nggak boleh seperti ini. Ini akan mewariskan sifat bohong nanti, sehingga ditulis sebagai pembohong, yang benar-benar kadzab. Allah nggak boleh bermudah-mudahan seperti itu. Kalau memang nggak bisa katakan bisa. Kalau memang bisa katakan bisa. Kalau nggak bisa, nggak bisa. Betul. Jelas ya? Alhamdulillah. Berarti belum jelas ini. Kasus baru. Kalau dengan jawaban dia mengatakan misalnya, apakah Anda akan ke rumah saya di Jambi? Jawabnya iya, besok saya akan ke Jambi. Insyaallah. Insyaallah akan ke Jambi. Tapi kan kita butuhkan ke Jambi ke tempat saya atau sama siapa? Kita butuh jawaban kan? Saya butuhnya ke Jambinya ke tempat saya atau ke tempat simpulan atau tempat simpulan. Tapi dijawabnya insyaallah iya saya akan ke Jambi. Jadi pertanyaannya? Pertanyaannya kan kita butuh jawabannya apakah ke tempat saya atau ke siapa? Jawab cuma umum. Ya kepastian. Ya harus dipastikan. Jawabannya. Ya jika memang jawaban itu perlu dipastikan, maka antum minta kepastian. Tanya betul-betul. Kalau dia cuma membawa diri jawaban itu kemana-mana, nah, itu tauriah berarti. Itu termasuk tauriah. Nggak usah lagi ditanya lagi kalau sudah begitu. Nah, jangan artinya jangan terlalu berharap. Kalau orang sudah begitu-begitu nggak usah berharap. Berarti maksudnya tauriah betul ini. Ya. Nah, karena kita, betul kan antum? Insya Allah masih aja begitu jawabannya. Nanti insya Allah ya benar, insya Allah saya akan ke Jambi insya Allah. Benar kan nanti ke rumah saya, insya Allah nanti saya ke Jambi. Itu berarti sudah ada tanda-tanda ini. Ya udah, nggak usah lagi diteruskan. Nggak usah berharap. Nah, mungkin kita nggak tahu niatnya apa. Ya antara dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jujur ini. Tahu. Ya, najis apa ini? Air kencing apa dulu? Ya. Karena kalau air kencing bayi laki-laki yang belum umurnya masih 2 tahun ke bawah, itu ada cara tersendiri dalam membersihkannya. Ya. Kalau orang tua tentunya sudah najis. Cara membersihkannya seperti apa? Kalau lantai bersihkan, hilangkan zatnya, hilang baunya, hilang rasanya. Kalau ada warna-warnanya hilang semuanya, bersih, sudah bersih. Jelas. Nah, kalau di kasur disiram. Ya, disiram, digosok, kemudian tunggu sampai kering. Sampai hilang rasanya, baunya. Tapi masih ada baunya. Dijemur pasti ada bau masih.
Betul tidak? Bau pesing ya. Nah, mohon maaf. Pasti ada baunya. Maka belum selesai urusannya. Karena kenapa? Masih ada baunya. 3 unsur ini harus hilang. Rasa, bau, warna. Itu pun kalau ada warna. Kalau bisa antum lihat warnanya harus diperhatikan. Ini masih berwarna pulau nampaknya ini. Kebetulan kasur antum kan putih misalnya, bersih, bening. Kalau masih ada warnanya, ya bersihkan sampai bersih. Hilang warnanya, baunya, rasanya, apa namanya? Baunya, rasanya, kemudian warnanya, semuanya harus hilang. Disiram sampai hilang bau. Nah, cerdas pertanyaannya Pak Dokter. Sampai harus minum saya yang jawabnya. Tapi barakallahu fiik. Yang pertama tadi, khid'ah. Dalam peperangan boleh kita menipu. Konteksnya al-harb. Al-harb itu artinya perang. Ya. Kalau yang antum maksudkan itu muamalah sudah. Betul tidak? Bukan perang itu. Muamalah. Dan muamalah itu kepada siapapun kita nggak boleh berbohong. Meskipun dia kafir. Konteks muamalah nggak boleh berbohong. Betul tidak? Itu tidak ada peperangan di situ. Muamalah, bisnis, ya. Meskipun dia kafir, meskipun dia Zionis, meskipun dia komunis, nggak boleh kita berbohong. Karena konteksnya muamalah, bukan perangan. Nah, kalau antum perang fisik, nah itu baru boleh di situ. Makanya Wallahu a'lam ya, secara ketahanan negara itu nggak boleh kita umbar semua kekuatan kita bagaimana, supaya musuh itu nanti sewaktu-waktu kalau menyerang kita nggak tahu kelemahan-kelemahan kita di mana. Seperti itu. Ya. Kedua, apa tadi? Nah, memisahkan antara menghubungkan antara dua manusia yang hubungannya rusak dan kemudian kita perbaiki meskipun di dalamnya tadi ada sebuah kebohongan misalnya. Nah, kalau sudah baik, biasanya kalau sudah balik nggak mau lagi dikorek-korek itu. Nggak mau lagi dikorek, kamu kemarin dikasih tahu ini apa sih gitu. Biasanya seperti itu. Kalau sudah baik, ya kalaupun meskipun bohong, ya kalau sudah baik kan artinya, ya kenapa harus dipermasalahkan lagi? Nah, yang penting niatnya benar. Jadi biasanya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, yang saya dapatkan beberapa ini kejadian-kejadian, kalau orang itu sudah baik, ya meskipun memang caranya mungkin menyampaikan fulan orang ketiga ini ada sedikit kebohongan, maka biasanya nggak dipermasalahkan atau bahkan mungkin nggak diungkit lagi sama kedua orang ini. Kemudian apakah ada dosa kita kalau misalnya la qadarullah, dua orang ini karena kita bohong tadi ini akhirnya pecah lagi, rusak lagi hubungannya, kita berdosa nggak? Enggak. Berarti niat kita kan baik. Niat kita bukan untuk menghasut. Bukan untuk menghasut. Niatnya benar-benar murni untuk mendamaikan.
Nah, kalau ini yang menjadi motivasinya, menjadi niatnya, maka besar pahalanya. Ya, besar pahalanya, ya, menjadi salah satu wasilah penyambung silaturahim antar kedua. Nah, Allah Taala. Ya, Pak. Nah. Karena bos sudah mengetahui situ, padahal bos nggak nyampe situ gitu Pak. Berbohong, ngecek gitu nah, bahwa bos itu sudah ngecek mata kalian, atau bos itu sudah ngecek mata kalian jangan lagi berbuat seperti itu gitu. Kita mungkin nama bos, tapi kita untuk mencegah kemungkaran itu gitu. Belum paham mana? Contohnya gini Ustaz, mungkin gimana ya? Kita mengambil nama bos kita misalnya Ustaz, atasan, nama bulan, jangan lagi ngambil beras misalnya saya, karena bos sudah ngecek ke tempat itu notanya palsu gitu. Nah, itu kan kita berbohong nih, padahal si bos itu belum ada sampai ngecek ke situ gitu Ustaz. Nah, berdosa kita yang menyampaikan itu kebohongan itu Ustaz. Saya si bulan itu tidak mengambil lagi, tidak berani lagi membuka orang-orang aktif gitu. Kuncinya masuk nggak kepada 3 hal tadi? Perang nggak antum sama dia? Nah, kemudian apa? Memperbaiki antara 2 manusia, tidak? Suami istri enggak? Nah. Solusinya seperti apa? Nggak usah berbohong. Akhi, nggak boleh begini nih. Jadi nggak perlu pakai nama bos, nggak perlu. Pakai langsung nama Allah. Hah? Betul sih, tapi mungkin untuk menjaga nama baik kita pertemanan kita kan juga jangan lagi suci kau nggak begitu. Mungkin di antara itu mungkin contoh misalnya satu dari 10 orang 11 orang cuma dia aja yang bagus gitu. Yang lain sebelumnya ini tapi satu kerjaan gitu. Tetap tidak boleh berbohong di situ. Jangan berbohong. Sampaikan yang benar. Qulil haqq walau kana murran. Katakan yang benar meskipun itu pahit. Nasihatin saja. Ya. Nasihatin saja. Jadi jangan sampai kita maksudnya baik tapi dengan cara yang berbohong misalnya. Nah, atau kalau nggak bisa, ya sudah sampaikan kepada atasan fulan begini, enggak masalah. Namanya nahil munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Apalagi kalau misalnya pekerjaannya ini, ya, maksiatnya ini merusak sistem, merusak perusahaan, merusak ini dan seterusnya, merugikan dan seterusnya. Ya, harus ditegakkan kemungkaran. Apa namanya? Dicegah kemungkaran. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sampaikan. Nasihati dulu. Akhi, antum nggak boleh begini nih. Nggak boleh nih. Kamu udah bilang sok suci, terserah dia. Itu resiko itu. Yang namanya kalau sudah menyampaikan kebenaran itu harus kita terima seperti itu. Nah, kalau nggak mempan lagi, sekiranya benar-benar dia merusak ini, ya, sampaikan amar ma'ruf dan nahi munkarnya. Ya, pasti ada konsekuensinya. Ya, risikonya pasti ada. Ya, tergantung niat kita, motivasinya karena Allah kah, ya, atau mencegah kemungkaran kah dan seterusnya. Ya. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, satu lagi Pak Dokter. Baik.
Yang pertama, seorang istri tidak boleh bersikap seperti itu. Ya, seorang istri tidak boleh bersikap seperti itu. Seakan-akan dia yang menjadi raja di rumah. Haram hukumnya. Kufur nanti sama suaminya. Nggak boleh. Seorang istri nggak boleh dia betul-betul menguasai istri suaminya. Telepon diri kita pun, Mas di mana? Kok lama kali nggak pulang? Nggak boleh. Ini nasihat nih buat istri-istri ini. Nggak boleh. Ya. Apalagi kalau misalnya suami, masya Allah, tabarakallah, kerja. Ya. Nah, ini yang pertama. Seorang istri tidak boleh bersikap seperti itu. Nah, terlalu kepo bahasanya. Nggak boleh. Ya. Kecuali kalau memang sudah keterlaluan, jam 12 malam, jam 1 malam, kok nggak pulang-pulang? Tanya, Mas, sampean kemana? Oh, lembur. Nggak mungkin lembur. Ada lembur sampai jam 2 malam. Jadi kalau masih normal-normal saja, ya seorang istri ya tunggu aja di rumah gitu loh. Suami datang sambut, selesai urusan. Nah, tapi kalau begitu keadaannya, yang masalah ini begitu nggak ada. Ya, amalkan tauriah tadi. Tauriah. Supaya tidak terjadi mudarat yang lebih besar. Karena kalau antum jujur, ya, dengan maksud apa tadi, benar-benar mengatakan saya main ke rumah teman, istri bakal meradang, istri akan ngamuk, ya, meskipun tadi tidak dibenarkan begitu, dan akhirnya dia bla 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 bla, sepele masalahnya bisa jadi gunung dan seterusnya membesar, ya, maka boleh. Tinggal antum katakan, saya tadi masih kerja, saya nggak ngajari ya, saya masih kerja. Nah, padahal kita mampir teman, kerjanya apa? Ya ngobrol kan kerja, betul tidak? Berbicara itu kerja apa tidak? Kerja. Berkunjung itu bekerja. Bisnis, apalagi kalau memang bisnis. Kalau bisnis itu pun kabar bohong berarti. Masih ada kerjaan. Oh ya sudah, nggak perlu dijelaskan di detail-detailnya. Saya masih ada kerjaan, nanti jam 1 saya ketemu fulan, akan mengobrolkan ini, akan membahaskan ini, insya Allah omsetnya sekian dan seterus. Nggak sampai segitunya. Cukup bilang, saya masih ada kerjaan insya Allah. Mungkin kalau nggak ada ini nanti kalangan mungkin jam-jam 8 malam baru bisa sampai pulang misalnya. Nggak perlu detail-detailnya. Ya, apalagi kalau posisinya seperti itu. Ya sekali-kali tegas. Ngapain sih ditanya-tanya seperti ini? Suami nggak bakal tenang hidupnya. Betul tidak? Ya kayak di penjara gitu loh. Ya, meskipun dia liar di luar, hatinya seperti di penjara. Kenapa? Istrinya luar biasa. Nggak benar ini. Nggak benar. Kapan kita pulang, istri tinggal sambut saja. Tegaskan sekali-kali. Nggak boleh bertanya seperti ini. Ya. Nggak. Saya itu pemimpin, bilang kita. Tegas. Saya itu pemimpin. Pemimpin rumah tangga. Tidak perlu diatur jadwal-jadwal saya ini seperti itu. Nggak. Kita harus ngatur. Kecuali kalau suami takut istri ya. Beda ceritanya. Nggak bisa. Harus tegas sekali-kali. Kita pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jelas Pak Dokter? Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.